PT Cikarang Listrindo menerangi Indonesia. Cikarang Listrindo Pantang pada salah kami lagi diungkap nih. PT Cikarang Listrindo menerangi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri dan rekan-rekan model sekalian. Untuk kami dari SS Wanipri izinkanlah pada kesempatan pagi ini untuk menyampaikan atau sharing improvement yang kami lakukan. Ini adalah judulnya modifikasi suplai pneumatik LCV filter dari natural gas ke udara bertekanan untuk meningkatkan efisiensi biaya penggunaan natural gas. Oke. Namun sebelumnya ada paten ini. Jalan-jalan bersama kekasih menuju pusat kota Kendari. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. PT Cikarang Listrindo Tbk. Kami dari PT Cikarang Listrindo Tbk. Salah satu terbaik di Indonesia sejak 1993 telah berpengalaman melewati masa-masa krisis selama ini. Tahun 2021, Perseroan berhasil meningkatkan performa sekaligus membangun ketahanan bisnis seiring pemulihan yang terjadi. Di tengah pandemi, Perseroan terus berinovasi untuk menjaga kualitas pelayanan terhadap lebih dari 2.500 pelanggan di 5 kawasan industri di Cikarang. Dalam membangun ketahanan bisnis, Perseroan memprioritaskan keberlanjutan dalam pengembangan bisnisnya. Aspek utama adalah keberlanjutan energi yang diwujudkan melalui instalasi PLTS atap. Selama tahun 2021, Perseroan telah berhasil mendapatkan kontrak pemasangan PLTS atap sebesar 10,9 MWP. Pada tahun 2021, Perseroan juga berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 32 kiloton CO2 atau setara daya serap lebih dari 300.000 pohon per tahun dengan mengganti sebagian batu bara dengan biomasa. Melalui inisiatif-inisiatif tersebut, Perseroan berpartisipasi aktif mendukung pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, ini adalah tampilan plan kami. Di atas ya. Melalui integritas dan penerapan nilai-nilai Perseroan, Cikarang Listrindo yakin akan terus tumbuh kuat dalam berbagai tantangan bisnis dan senantiasa memberikan kontribusi positif untuk lingkungan, masyarakat, dan negara. Cikarang Listrindo, building a resilient recovery. Dokumen tadi adalah profil besar kami dan ini adalah profil dari kami sendiri Wanipri. Kami sebenarnya ada 3 anggota. Ini diketuai oleh saudara Emil Marsuki yang maaf pada kesempatan kali ini belum bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ada saya sendiri, Harga, kemudian ada saudara Seku Subrata, saya, kemudian ada Bapak Andi Eka Setia sebagai fasilitator kami. Oke, dalam melakukan improvement ini kami menggunakan framework PDCA, Plan to Check and Action. Untuk masing-masing fasenya ini ada aktivitasnya yang bisa dilihat pada tabel di sebelah kanan ini ya. Oke, langsung aja untuk proses perencanaannya. Kami ini pertama mari kita pahami bersama dulu mengenai prinsip secara teknikal ya. Prinsip kerja dari pembangkit listrik di tempat kami bertugas, yaitu menggunakan prinsip PLTGU atau ini adalah open cycle yang menggunakan antara gas turbin dengan steam turbin, di mana satu kali cycle ini terjadi 2 pembangkitan energi listrik. Dan kita bisa lihat di sini bahwa sistem bahan bakar sini adalah suatu elemen yang kritikal sehingga perlu dijaga kehandalannya. Oke, kita menemukan masalah ini dari software enterprise kami Maximo. Kami menemukan 14 masalah sepanjang tahun 2019 dan masalah terbesarnya ini di GTG 5. Di sini ditemukan sampai 8 masalah dalam 1 tahun dan ini yang perlu kita atasi. Di sini kami melakukan identifikasi juga dan bahwa di situ ada terjadi kebocoran gas atau di sini bahan bakar yang sebesar 677 MBTU per harinya. Nah, ini adalah objek yang kami lakukan observasi, yaitu di sistem
bahan bakarnya. Di sini ada gas filter yang fungsi untuk menyaring kontaminan sebelum bahan bakar tersebut masuk ke gas turbin. Nah, ini mari kita simak video berikut bagaimana kami melakukan observasi. Ini adalah elemen yang menjadi observasi kami. Ini adalah elemen utamanya, yaitu LCV, dan di belakangnya ini ada gas filter. Tapi kerjanya sendiri cukup sederhana ya di sini. Ini adalah animasinya ketika kondensat ini pencapaian tertentu, ini perlu diberlakukan pengurasan. Jadi dilakukan secara otomatis menggunakan LCD tersebut. Ini menggunakan sistem otomatis, dan belum tadi merupakan natural gas atau bahan bakar yang dibuat secara cuma-cuma. Ini menggunakan secara sistematis. Dari observasi tersebut kami menyimpulkan ini ada beberapa masalah yang perlu kami perbaiki, yaitu pertama, penggunaan natural gas ini untuk sistem LCV ini mengurangi kehandalan sehingga ini banyak menimbulkan gangguan dan proses produksi menjadi kurang efisien. Kemudian yang kedua, ini tidak sesuai standar NPI, dan yang ketiga, ini juga kurangi efisiensi dari penggunaan bahan bakar. Kemudian yang keempat, ini masalah pencemaran lingkungan ini sangat menghambat target kami untuk mencari proper hijau. Kemudian yang kelima juga ini menyebabkan resiko tinggi di area kerja. Ini adalah analisa resiko sebelumnya. Belum dilakukan perbaikan ini, resikonya mulai dari rendah sampai dengan tinggi. Nah, di sini yang ada resiko tinggi yang perlu kita lakukan improvement. Dari masalah-masalah tersebut, target perbaikan kami yaitu pertama untuk meningkatkan kehandalan unit sehingga proses produksi tidak terganggu. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dari penggunaan bahan bakar. Kemudian yang ketiga, mengurangi resiko terjadinya kebakaran dari area kerja. Solusi yang kami tawarkan yaitu melakukan modifikasi suplai pneumatisnya untuk dari awalnya menggunakan natural gas atau bahan bakar dengan menggunakan udara bertekanan. Ini adalah analisis resiko solusi perbaikan. Di sini resikonya rendah sampai sedang, jadi ini masih acceptable ya. Dan solusi tersebut dapat dilakukan implementasi. Untuk perencanaan sendiri kami menggunakan tool 5W2H. Ini kenapa dilakukan perbaikan, yaitu sebagai awalnya dari pencemaran lingkungan sampai dengan masalah biaya. Kemudian yang dilakukan perbaikan pneumatikasi gas filter di GTK unit 5, terus dilakukan pada bulan Juli 2020. Ini dilakukan oleh kami sendiri Aksesoris Perih dengan melakukan modifikasi suplai pneumatisnya. Ini sebesar 100%. Ini susunannya dari proses kami, atau mulai dari kalkulasi dan desain, kemudian melakukan kalkulasi material, selanjutnya melakukan verifikasi dari material yang didapat dan desain yang telah dibuat, kemudian melakukan instalasi dan pengujian alat. Untuk biaya sendiri, realisasi solusi ini sebesar 5.800.000, dan untuk desainnya seperti yang tampak pada tampilan sebelah kanan. Ini selanjutnya dilakukan proses perbaikan. Baik, ini adalah video singkat dari proses perbaikan kita. Ini yang pertama, kita melakukan kalkulasi desain terlebih dahulu dengan membuat drawingnya agar mempermudahkan dalam penginstalasian nantinya. Setelah desain, selanjutnya kita melakukan perhitungan untuk penggunaan material dan pengajuan MO, di mana di tempat kita bekerja itu untuk merubah suatu sistem itu harus diperlukan pengajuan MO, di mana MO itu harus di-approve oleh sampai dengan atasan kita. Setelah pengajuan MO di ACC, kemudian kita lanjut ke instalasi dan pemasangan di unit. Ini adalah video tentang proses fabrikasi dan instalasi di unit. Kemudian setelah instalasi selesai, kita melakukan pengujian
pada LCV. Dapat kita lihat dalam pengujian itu valve LCV dapat berfungsi dengan baik. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian ini adalah biaya realisasinya yang kita butuhkan itu sebesar 8.854.000. Di sini ada perubahan atau selisih dari rencana biaya tadi. Hal itu dikarenakan ada perubahan di material yang kita gunakan. Kemudian setelah pengujian selesai, kita melakukan penelitian hasil yang kita lakukan, Pak. Ini adalah setelah perubahan, di mana dapat kita lihat yang awalnya kita menggunakan gas natural gas, kemudian kita memodifikasi menggunakan udara yang bertekanan. Ini adalah sebelum dan sesudah perbaikan awal. Nah, ini adalah simulasi yang atas itu sebelum dilakukan perbaikan, dan yang bawah itu adalah sesudah yang dilakukan, itu adalah hasil improvement dari kita. Nah, selanjutnya kita memonitoring hasil dari improvement kita, di mana sebelum kita lakukan perbaikan itu adanya kebocoran pada LCV, dapat kita lihat. Dan setelah dilakukan perbaikan itu tidak ada lagi natural gas yang terbuang melalui LCV. Bahkan sampai saat ini tetap kita melakukan monitoring sampai tahun 2022 ini tidak ada lagi kebocoran natural gas yang terbuang dari LCV itu sendiri. Kemudian ini adalah peningkatan kehandalan, di mana sebelum dilakukan suatu perbaikan itu di tahun 2019 itu ada 14 gangguan di LCV, bahkan sampai sekarang setelah dilakukan perbaikan itu cenderung menurun, bahkan sampai tahun ini juga tidak ada gangguan di LCV. Kemudian dari efisiensi penggunaan natural gas kita dapat efisiensi itu dari 677 MBTU per day. Ini adalah analisa risiko setelah perbaikan yang awalnya tadi sedang sampai tinggi, sekarang menjadi rendah. Kemudian efisiensi biaya dalam satu unit kita dapat, setelah dilakukan perbaikan kita dapat mengefisiensi sebesar 21 juta. Kalau kita kalkulasi dalam satu tahun, bahkan sampai tahun ini kita dapat mengefisiensi 258 juta. Ini adalah analisa yang SMP-nya. Setelah kita melakukan, selanjutnya kita membuat standar fabrikasi dalam bentuk JSE dan kemudian MO. Kemudian kita juga membuat perawatan jalur survei standarisasi dalam bentuk WI yang sudah terregistrasi. Dan kita akan melakukan perbaikan selanjutnya di tahun depan. Ini adalah perbaikan yang akan kita lakukan di tahun depan. PPD sama volume kita. Yaitu kita melakukan perbaikan selanjutnya yang akan kita lakukan di tahun depan, Pak. Ini adalah data-data permasalahan yang kita dapat. Ada dua permasalahan yang sering terjadi, itu ada di HRSG 2 dan ada di HRSG 4, di mana ini adalah objek safety valve yang seharusnya ketika dia bekerja atau pop up, setelah itu harus segera close, dan ini tidak mau close, maka sangat membahayakan untuk operator dan mengganggu sistem kerja dari unit itu sendiri. Adalah prosedur dari perbaikan safety valve itu sendiri, dari identifikasi sampai perbaikan yang ada di workshop sampai pemasangan di unit.
Kemudian ini adalah objek observasi yang akan kita lakukan ada di RSD Blok 1 dan Blok 2. Objek yang akan kita lakukan perbaikan itu ada di atas RSD atau di bawah. Nah, dari permasalahan itu sendiri terjadi karena belum adanya alat pengetesan kelayakan di workshop Pak. Maka dari itu perlu dilakukanlah pembuatan spesial tool di workshop untuk pengetesan. Oke, terima kasih. Mungkin yang perlu dilanjutkan dan bisa kembalikan ke moderator. Baik, untuk audiens ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada? Nah, oke, kalau tidak ada, Iwan Juli silakan kembali. Ya, terima kasih atas inovasinya isi Ewan Kering ya. Jadi sudah diimplementasikan ini ya di JTC 1 sampai 6 ya. Ya, selamat ya, sudah diimplementasikan di JTC yang sama. Ada satu hal yang perlu kami klarifikasi. Ini kan akar penyebab masalahnya tadi sering kutu ya, sering kutu di line LCD-nya, akhirnya kotor ya. Nah, dari akar masalah ini, apakah sudah dilakukan hazard ya terhadap desain baru ini? Karena desain ini kan standar OEM ya. Mestinya hazard itu kan juga ada pertimbangan capek dan opeknya. Kenapa OEM itu memilih menggunakan desain seperti ini? Yang mau penjelasannya ya. Baik Pak, terima kasih pertanyaan sebelumnya terkait dengan desain yang sebelumnya. Sebelum dilakukan perbaikan ini menggunakan desain tersebut karena keterbatasan masalah sumber dari penggunaan udara bertekanan sendiri. Sebelumnya itu memang nggak ada, karena ini kan sumber untuk udara bertekanan sendiri menggunakan didapat dari kompresornya gas turbin sendiri. Jadi ketika gas turbin ini tidak bekerja, jadi tidak ada sumbernya. Tapi dengan inovasi kami tersebut ada sumber dari udara bertekanan mengambil dari beberapa sumber, tidak hanya dari satu, dari kompresor sendiri dan juga dari gas turbinnya sendiri. Itu mungkin kendala kenapa ini tidak dilakukan di awal, karena kendala dari sumber udara bertekanan sendiri. Hazardnya sudah dilakukan. Sudah Pak. Untuk yang ini Pak, alternatif solusi yang kita ini ada tadi sudah ada analisa risikonya. Ini analisa risiko dari solusi kami. Ini ada beberapa, tentunya setiap solusi itu ada risikonya. Ini ada 3 risiko utama, yaitu mulai dari spring dari LCD tersebut terjadi karat. Yang ini kami nilai masih sedang. Kemudian yang kedua ini sumber dari udara bertekanan ini tidak ada atau tertutup secara otomatis. Kemudian yang ketiga ini sumber juga tidak ada, makanya kami mengatasinya dengan menggunakan beberapa sumber, tidak hanya dari sumber ada. Jadi resikonya masih sedang dan rendah, jadi masih acceptable. Silakan Dewan Juri, ada yang mau diklarifikasi?
Baik, kita lanjutkan untuk tanya jawab dengan kami selaku Dewan Juri. Karena tadi diawali dengan pantun, saya wakil Dewan Juri ada pantun juga yang balasannya. Tidak lihat Pantai Semigi, pemandangannya sungguh memikat. Tim Wanipre telah berinovasi, hasilnya sungguh sangat bermanfaat. Pertanyaan dari saya, teman-teman sudah track, sudah berproses dengan baik dan benar ya. Nah tentu saja dari proses perbandingan sebelum dan sesudahnya, ini kita sepakat dan punya komitmen di satu ukur. Gitu ya. Nah saya ingin menggali terkait dengan statement di langkah ke-6 bahwa produksi itu meningkat, bahwa dari aspek quality itu keandalan unit pembangkit juga meningkat. Boleh dijelaskan ukurannya apa gitu ya, sehingga kita biasa tahu andal dan kita bisa tahu produksi meningkat. Silakan. Aku belum masuk. Nah, ini Pak, terima kasih pertanyaannya Pak. Ini untuk ukuran atau ya seperti kita ketahui bahwa untuk inovasi ini kan kalau menggunakan smart ada measurable ya yang dapat diukur. Nah, salah satu target kami itu keandalan pembangkit. Ukuran kami keandalan pembangkit di sini tidak ada gangguan. Dari awalnya ada gangguan 14 kali dalam 1 tahun. Ini setelah dilakukan perbaikan gangguannya menjadi menurun per tahunnya. Dari yang awalnya 14 pada tahun 2019 sebelum dilakukan perbaikan, dan pada tahun 2020 setelah dilakukan perbaikan menjadi 2, dan 2021 ini 5, kemudian di tahun 2002 sampai saat ini masih belum ada gangguan dari yang diakibatkan dari RCB sendiri. Itu dari aspek quality. Dari aspek produksi bisa dilihatkan angka peningkatan produksi itu jadi sebelumnya berapa menjadi berapa? Baiklah, kalau untuk sebenarnya kalau di listrik ini produksi kan menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen, Pak. Jadi kalau untuk seberapa besarnya itu kita tidak bisa mengira-ngira, Pak. Jadi memang kita ya tidak bisa berdasarkan ini saja bisa produksinya meningkat atau enggak, tapi di sini setidaknya bisa mengurangi gangguan, karena kalau terjadi gangguan ini kita tidak bisa berproduksi, Pak. Jadi otomatis yang seharusnya dari kebutuhan tadi terpenuhi, dari customer tadi terpenuhi, jadi tidak terpenuhi, Pak. Baik, ini statementnya sudah bagus, hanya diinput data aja dengan angka. Ketika nggak ada gangguan, produksinya itu menjadi berapa, sehingga makin memperkuat gitu ya, dan indikasi inovasi teman-teman. Oke, luar biasa, terima kasih. Satu lagi masih boleh Pak, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih yang luar biasa. Kami juga salah satu customer CL merasakan bagaimana pelayanan CL yang luar biasa. Terima kasih. Ini bukan dalam pemaparan tadi bagus banget, tetapi dalam makalah yang disampaikan itu seharusnya agak lebih keren lagi, Pak. Terutama di langkah 5 ya, teman-teman gini Bapak. Jadi nilai inovasinya itu pada saat langkah 4 dan langkah 5. Jadi di situ Bapak harus menjelaskan apa sih inovasi yang dimunculkan, apa sih teknologi yang dimunculkan. Karena apa? Sumbangan daripada DKM ini kan tidak hanya masalah uang, tetapi knowledge management, ya kan? Berupa apa? Berupa terbentuknya standar-standar baru, ya kan? Dimensi-dimensi baru. Nah di sini makalahnya malah hanya menonjolkan biaya beli ini. Nah seharusnya yang ditonjolkan adalah spesifikasi teknis, before-nya apa, after-nya apa. Ini loh sumber sarannya daripada QCC ini, gitu kan. Nah itu. Atau ada pendapat lain salah? Baik komentar. Nah saran aja sih ya. Oke, jadi kayak gitu nah. Jadi lebih ke arah technical spesifikasi ya. Karena ini kan berupa pencarian standar baru ya Pak ya. Jadi improvement ini luar biasa. Nah berikutnya Pak, di sini kan ada proses verifikasi ya, ada proses pengujian. Nah karena ini adalah akan menjamin kepada keabsahan, validitas, reliabilitas daripada hasil.
Nah, proses pengujian yang dilakukan seperti apa? Terkait dengan verifikasi dan validasi. Nah, bisa dijelaskan Pak, apa yang diuji, mekanisme seperti apa? Singkat aja Pak. Aja ya pengujian. Ya, untuk proses pengujiannya itu kita uji dengan kelayakannya Pak, kelayakan dari fungsi dari LCV itu sendiri setelah kita lakukan modifikasi yang awalnya menggunakan natural gas, kita menggunakan udara bertekanan. Itu kita uji kelayakannya Pak. Dari uji itu kan keluar angka ya. Iya. Nah, seharusnya dimunculkan di form berapa sehingga terkendali, itulah dianggap sebagai yang diterima. Ya, ada. Kita uji dari pengujiannya itu dari kebocoran gasnya Pak. Kebocoran gas. Iya. Setelah diuji berarti zero ya. Iya betul. Yang dulu, yang sebelumnya. Nah ini Pak. Oke. Ya. Inilah bentuk Yang validasi ya. iya, betul, Yang validasi. diyakinkan bahwa improvement yang Bapak lakukan sukses luar biasa ya. Baik, terima kasih untuk diwakili dan terima kasih juga untuk presentator dari Wali Peri. Silakan jika ada salam penutup. Baik, tadi kalau awalnya itu diawali dengan pantun, rasanya terhambar ya kalau tidak diakhiri dengan pantun juga. Oke, untuk menutup presentasi kami ada pantun nih. Malam niang nasi bujang. Malam minggu sendirian. Maksudnya kami ingin lebih panjang, tapi waktu berkata cukup sekian dan terima kasih. Cikarang istri itu, Cikarang istri itu. Oke, terima kasih.